Jadilah pacarku. Sudah pasti gue yang terterima. Gak suka bunga. Kayaknya aku kurang perhatian. Aku gak akan nyerah. Pengusaha kaya mana yang rela ditolak? Hai, kamu tahu nggak perbedaan matahari sama kamu? Kalau matahari itu menyinari bumi, tapi kalau kamu menyinari hatiku. Uhuy. Katrok banget sih. Giliran gue. Masa lalu biarlah berlalu. Masa depanmu biarlah aku. Basi. So jual mahal banget tuh cewek. Mungkin bukan kita yang dimau. Besok akan gue gunakan cara terakhir buat dia baper. Jangan. Cinta itu nggak baik kalau dipaksain. Diam. Gak usah gue campur. Pergi sana. Aku bisa bantu kamu. Sudah dari lama aku mengawasi kalian berdua yang mencoba membuat Nora baper. Siapa kamu? Aku mungkin dewa, mungkin juga iblis. Tergantung kamu melihatnya gimana. Kenapa kamu mau bantu aku? Tadi aku mendengar rencana jahat Joe. Besok gue mau lu nabrak Nora. Biar gue yang nyelamatin dia. Kita harus cepat-cepat ngasih tau dia. Kamu nggak apa-apa? Kamu ngapain di sini? Mobil tadi suruhan Joe. Besok gue mau lu nabrak Nora. Biar gue yang nyelamatin dia. Dari mana kamu dapat video itu? Dari aku. Makasih ya Topan. Kok kamu pergi gitu aja? Buat apa aku paksakan cinta? Cinta itu harus tulus dari hati. Ini yang aku mau. Topeng ajaibku ini bisa bikin aku jadi tua. Kamu pelukan? Selingkuh sama siapa? Ini aku pelukan sama ibu aku sayang. Oh, ibu. Maaf bu, aku udah lancang. Bagus. Dia percaya. Nggak apa-apa. Tadi tante lagi sedih, jadi Jo peluk tante. Aku mau nebus rasa bersalah aku dengan menuin semua keinginan tante. Bisa aku manfaatin nih. Aku harus cari muka di depan mertuaku. Sini aku pijitin tante. Kerjain Duh, tante lapar. Mau beliin tante makanan nggak? Siap, boleh tante. Banyak bener bawa makanannya mbak? Oh, ini buat calon ibu mertua saya. Rumahnya Jo kan? Bukannya ibunya udah meninggal? Hah? Ibunya Jo itu masih hidup. Tuh lihat. Aneh, kok ibu dan anak mesra banget? Kok harus selidiki? Kita buktiin kalau dia itu bukan ibunya. Buat apa? Kalian beneran ibu dan anak? Iya, emang kenapa? Coba sebutin bareng-bareng jam berapa Jo lahir. 11 siang. Tuh kan? Harusnya mereka kompak. Ngaku aja, kalian bukan ibu dan anak kan? Apa bener yang dibilang mbak ini? Enggak, dia beneran ibuku kok. Iya, saya itu ibunya Jo. Tapi kok yang aku lihat kemarin beda. Pas lagi jalan-jalan di taman, aku lihat orang yang mengaku sebagai calon mertuamu ini pakai topeng ajaib. Sekarang udah jadi tua lagi. Let's go, selingkuh di depan Kira. Karena penasaran, aku ikutin dia. Terus ngeliat kamu bawa banyak makanan dan katanya buat calon ibu mertua. Kamu sebenarnya siapa? Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung kamu dibawa yang mana. Gimana rasanya dibongkar penyamarannya? Topeng ajaibku, kembaliin. Enggak. Ini buktinya. Dia cuma pakai topeng ajaib buat selingkuh di belakang kamu. Jadi kalian semua bohongin aku. Jo, kita putus. Ini calon ibu baru kamu. Ayo mau nikah lagi. Aku harus tahu ke ibu. Bukannya ibu kamu punya penyakit jantung. Tuh dari mana dia? Ayo kerja dulu ya, mau ketemu klien. Hati-hati di jalan ya. Aku udah dari sana ya. Itu apa nak? Bukan apa-apa bu. Coba ibu lihat. Oh, foto keluarga kita. Kok bisa berubah? Ayah kebiasaan kalau naruh baju sembarangan. Gawat, ibu nggak boleh lihat. Kamu ngapain sayang? Bukan apa-apa bu. Kayak ada yang lagi disembunyiin. Meja siapa ini? Ibu, aku bisa jelasin. Kamu lupa masukin ini ke mesin cuci ya? Kok bisa hilang lipstiknya? Tenang aja sayang, aku bakal nikahin kamu sebagai ada. Cukup! Aku muak sama ayah. Pergi dari rumahku sama ibu. Udah, gak usah nungguin dia nggak ada.
Aku bisa bantu kamu bikin surat cerai sekarang. Ya, tapi nanti kita nggak bisa kuasain harta istri. Nggak apa-apa, aku punya rencana lain. Mulai sekarang, kita cerai. Semua sesuai rencana. Kamu? Siapa kamu sebenarnya? Aku mungkin dewa, mungkin iblis. Tergantung kamu di pihak siapa. Umurku nggak lama lagi. Tolong pura-pura jadi aku dan buat suamiku ceraiin aku. Buat apa? Kalau nggak cerai, dia bisa nguras hartaku dan lantarin Ica demi selingkuhannya. Jadi semua ini ibu lakuin demi aku. Botakin mbak, kayak Om Deddy. Hah? Dibotakin? Heh, ngapain kamu cukur rambut? Ayo pulang. Apa? Pasti ada yang nggak beres. Ganti baju, terus dandan yang cantik, siap-siap kondangan. Gak mau. Aku lebih nyaman pakai baju ini. Papa selalu maksa aku buat jadi cewek feminim. Duduk yang sopan, kamu itu cewek. Padahal aku gak suka diatur-atur. Papa nggak mau tahu. Pokoknya papa tunggu kamu di ruang depan. Kalau aku jadi cowok, pasti gak akan kayak gini. Aku bisa bantu kamu. Loh, Mbak Salon, serius bisa bantuin saya? Aku pun ubah dia jadi cowok dengan jurus rahasia. Astaga, aku jadi cowok. Mbak siapa sih sebenarnya? Kok bisa begini? Mungkin dewa, mungkin iblis. Tergantung kamu di pihak siapa. Duh, lama banget putriku. Tunggu. Siapa kamu? Tukang galon, Pak. Tukang galon. Astaga, telat. Bapak nggak sadar kalau ini aku. Astaga, di mana putriku? Jangan-jangan dia kabur lagi. Ternyata emang gak ada yang bisa gantiin kamu. Istriku meninggal karena penyakit. Saking kangennya, aku ingin anakku jadi seperti dia. Mirip banget sama mama kamu. Kira, aku gak betah. Pantesan dia nggak mau anaknya tomboy. Coba aku hibur dia. Sayang. Semoga dengan begini perasaannya jadi lebih baik. Boneka ini bisa berubah jadi manusia. Akhirnya aku punya anak. 10 tahun menikah, kami belum juga dikaruniai anak. Ih, mereka mandul ya? Masa 10 tahun nikah nggak punya anak? Buat apa kaya kalau nggak ada anak? Kalian risih kan dengar julitan tetangga? Siapa yang gak risih dan sedih sih? Istri saya sampai nangis terus. Aku bisa kasih kalian anak. Boneka ini bisa berubah jadi manusia. Kamu jangan mainin perasaan kami ya. Siapa sih kamu sebenarnya? Bisa dewa, bisa iblis. Tergantung kalian percaya atau enggak. Pakaiin dia baju. Dan ingat, jangan berlebihan ngasih dia perhatian. Akhirnya istriku senyum lagi. Aku harus rawat anak itu dengan baik. Mama, aku mau mandi sama mama. Kamu mandi sendiri anak? Kamu udah besar. Aku masih kecil. Badanku emang gede. Tapi aku masih bocil. Aku mau mandi sama mama. Gimana kalau mandi sama papa aja? Kan sama-sama cowok. Kalian gak sayang sama aku ya? Buat apa aku hadir di sini? Kalau kalian semua gak sayang. Oke. Kamu mandi sama mama. Yeay. Ih, Bapak gak usah ikut. Aku mau berduaan sama mama. Kok aku merasa tersisihkan ya? Papa jangan tidur di sini. Aku hanya mau tidur sama mama. Loh, terus papa tidur sendirian? Kan sayang sama aku kan? Kalau sayang turutin. Udahlah sayang, kita turutin aja apa kata anak kita satu-satunya. Kamu tidur di kamar tamu aja sana. Makin hari sikap anakku makin aneh. Sayang, kamu harus jaga jarak sama anak kita. Nggak etis, kamu mandi bareng dan tidur sama dia. Kamu apaan sih? Iri sama anak kita. Udah, jangan bikin mood aku jelek. Kan udah aku bilang, jangan kasih perhatian berlebih ke anak itu. Maksud kamu? Anak itu aneh. Aku rasa dia rencanain sesuatu. Memang, sini aku tunjukin sesuatu. Aku masukin racun ke minuman papa. Dan wush, nyawanya bakal diambil sama malaikat maut. Dan aku bakal berduaan sama mama. Apa? Dia jadi mau musnahin aku demi hidup sama istriku? Dia jatuh cinta sama istrimu.
So, mau pertanyaan anak ini atau buang jauh-jauh? Of course, buang dia jauh-jauh. Mending aku adopsi anak dari panti. Dok, tolong cek siapa bapak dari bayi ini. Dasar orang miskin. Udah tahu susah malah bikin anak. Tolong dok, saya butuh bukti buat pertanggungjawaban. Oke, sebentar. Gimana dok? Siapa bapak dari bayi saya? Kamu dapat dari mana bayi? Dia ini bayi saya. Bayi dokter, kita kan gak pernah ketemu. Sekarang bayi ini akan saya urus. Kamu silakan pergi. Kamu masih ingat Tara? Orang yang kamu manfaatin demi berobat gratis. Ara? Siapa kamu? Mungkin aku dewa, mungkin juga iblis. Tergantung kamu di pihak siapa. Aku gak kuat. Sedikit lagi mbak, ayo keluarin. Aku bantuin Ara melahirkan di semak-semak. Tapi Ara gak selamat saat melahirkan. Dan aku kesini untuk mastiin kalau kamu benar-benar bertanggung jawab sama bayi yang udah kamu buat. Oke, saya bakal ngerawat bayi ini. Tapi kamu harus janji untuk nggak ngancurin reputasi saya sebagai dokter. Tapi tunggu dulu. Apa-apa nih? Kamu harus renungin kesalahan kamu di penjara. Baru kamu bisa rawat dan besarin bayi ini. Ayo ikut saya. Tolong ringanin biaya pengobatan saya dok. Saya nggak punya uang. Cuma satu caranya. Tapi saya yakin kamu nggak bakal mau. Saya bakal lakuin apapun. Apapun. Dok, kenapa saya malah hamil? Itu di luar tanggung jawab saya. Selama ini kan kamu berobat gratis. Terus saya harus apain bayi ini? Terserah. Semua dari tangan kamu. Pilihan ada di kamu. Mau bertobat atau enggak, bayi ini akan nentuin jalannya sendiri.